Baik, hari ini kita melanjutkan kuliah kita yang kemarin tentang sesquiterpenoid. Baik, apakah sesquiterpenoid itu? Di sesquiterpen itu adalah golongan terpenoid dengan 15 atom karbon yang secara biosintesis diturunkan dari 3 unit isoprena. Nah, dia adalah komponen utama minyak atsiri bersama dengan monoterpena. Namun demikian, karena dia memiliki atom karbon yang lebih banyak daripada monoterpena, tentu saja ya titik didihnya lebih tinggi daripada monoterpen. Dan sifat ini bisa kita manfaatkan untuk kita bisa memisahkan sesquiterpena dari monoterpena. Baik, kemudian seperti halnya monoterpena, distribusi sesquiterpena itu banyak di tanaman-tanaman yang kaya akan minyak atsiri seperti suku Labiate atau Lamiaceae, nama lainnya, juga suku Pinaceae dan juga suku Rutaceae. Ya, Pinaceae, pinus-pinusan, Rutaceae, jeruk, gitu ya. Kemudian ada juga yang sesquiterpen itu menjadi ciri spesifik dari genus-genus tertentu. Misalkan karotol itu adalah spesifik untuk genus Daucus, ya, wortel, ya, suku Umbelliferae. Sedangkan gossypol, ya, suatu sesquiterpen adalah penciri genus Gossypium dari suku Malvaceae. Baik, kemudian kita juga bisa mengklasifikasikan sesquiterpen itu berdasarkan struktur kimianya. Ada yang asiklik, berarti dia rantai terbuka. Ada yang monosiklik, ya berarti ada satu cincin begitu ya. Bisiklik, ya 2 cincin. Juga ada yang lain-lain seperti misalnya golongan azulena. Ya, beberapa sesquiterpen asiklik misalkan farnesol, nerolidol, dan juga asam absisat, yakni suatu inhibitor pertumbuhan. Sedangkan contoh sesquiterpen monosiklik diantaranya adalah alfa bisabolena dan juga gamma bisabolena, juga zingibrena. Ya, ini banyak terdapat di jahe. Juga struktur bisiklik misalnya kadalena, alfa kadinena, dan beta selinena. Baik, kita akan lihat ya. Jadi ini adalah contoh sesquiterpen asiklik. Anda lihat di sini dia tersusun dari 3 unit isoprena. Ya kan? Contohnya adalah farnesol. Kemudian contoh sesquiterpen yang monosiklik adalah sesquiterpen pada tanaman Curcuma santoriza atau temulawak. Ya, Anda lihat di sini struktur dasar dari sesquiterpen pada temulawak, ya, di mana kalau alfa curcumena seperti ini ya, R1-nya hidrogen, R2-nya H2, gitu ya, dan seterusnya. Ada yang aromatic turmeron, ya, suatu keton, dan beta atlanton, dan juga santorizol. Santorizol ini adalah marker dari senyawa, ya, senyawa marker dari temulawak. Ya. Kemudian sesquiterpen bisiklik, contohnya gossypol dan hemigossypol. Gossypol ini dulu dikembangkan sebagai alat kontrasepsi pria. Ya. Demikian saya tidak mengikuti lagi perkembangannya bagaimana. Apakah dia saat ini
dipakai untuk kontrasepsi pria. Ya. Baik, kemudian sesquiterpen berikutnya adalah sesquiterpen dari spesies atau tanaman Curcuma comosa, yang dia strukturnya ada yang bisiklik, ada yang campuran. Ya, Anda bisa lihat di sini, ya, ada yang bisiklik juga, bahkan ada yang trisiklik, ya, trisiklik, ya. Baik, kemudian, ya, kita juga mempelajari bagaimana sifat-sifat, ya, sifat-sifat fisika kimia dari sesquiterpen itu. Ya, yang pertama adanya isomerisme optik. Ya, berarti dia bisa memutar bidang polarisasi. Ya, contohnya senyawa alfa kamigren. Ya, isomer levo atau minus dia terdapat pada tumbuhan tinggi. Sementara isomer plus atau dextro dia terdapat pada lumut. Ya. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah isomer plus cis asam absisat yang memiliki aktivitas hormonal. Ya. Tadi disebutkan inhibitor pertumbuhan, sementara isomer negatif dia tidak memiliki aktivitas hormonal. Selanjutnya, karena sesquiterpen ini adalah komponen penyusun dari minyak atsiri, ya, sebagian besar dia berupa minyak tak berwarna, ya, jernih, dengan titik didih sekitar 160 sampai 200 derajat Celcius. Dan sebagaimana halnya minyak atsiri atau essential oil, dia berbau harum dan beberapa rasanya pahit. Baik. Kemudian berikut ini adalah biosintesis contoh, ya, biosintesis dari sesquiterpen. Ya. Jadi bagaimana alfa bisa bolena dan juga sesquiterpen yang lain itu, ya, dia dibentuk atau disintesis, ya, tepatnya di biosintesis dari farnesil difosfat. Ya, ini adalah struktur farnesil difosfat. Ya, bagaimana germakrena, alfa umulena, alfa bisabolena, ya, disintesis dari farnesil difosfat. Baik, saya kira contoh sesquiterpen yang lain, kemudian juga jalur biosintesisnya dapat dilihat di modul, ya, modul yang telah saya buat. Baik, kemudian ada satu kelas dari sesquiterpen yang cukup istimewa, begitu, ya. Ya, sesquiterpenalacton. Ya, pada umumnya dia strukturnya bisiklik, berarti ada 2 cincin, begitu, ya. Selain itu, dia juga punya cincin lakton. Dan senyawa sesquiterpen lakton ini adalah penciri atau karakteristik untuk suku komposite. Ya. Dan di dunia kefarmasian yang penting, ya, dan juga di dunia medis, dia memiliki bioaktivitas, berbagai bioaktivitas yang penting, diantaranya, ya, anti tumor, anti leukemia, sitotoksik, dan anti mikroba. Jadi secara general dia bersifat sitotoksik. Ya, dia toksik terhadap sel, baik itu sel normal maupun juga sel-sel kanker atau sel-sel tumor. Baik,
Kemudian ini adalah contoh struktur dasar sesquiterpenolactone. Ya, setidaknya ada 4 jenis begitu ya. Germacranolida, ya, kemudian ada yang strukturnya berupa guaianolida, eudesmanolida, dan juga ada yang strukturnya berupa santanolida. Ya. Di contoh sesquiterpenolactone, ya, artemisinin dari tanaman Artemisia annua. Artemisinin ini adalah obat malaria. Ya, ya sudah di-approve. Ya, dia diisolasi dari Artemisia annua dan gunakan sebagai obat malaria sebagai pengganti kinin ataupun derivatnya kinin, ya, di kloroquine, ya. Di malaria yang resisten terhadap quinin dan derivatnya, dia diobati dengan artemisinin. Baik, kemudian lalu bagaimana cara mengisolasi sesquiterpenolactone? Ya, berikut ini adalah contoh bagaimana kita mengisolasi Parthenolida dari Tarasetum parthenium, Beaverview, ya, dari ya. Contoh isolasi sesquiterpenolactone ataupun sesquiterpen yang lain dapat dilihat di modul, ya. Baik. Secara garis besar gitu ya. Ekstraksinya ya dimulai dengan metode maserasi, ya. Tepatnya remaserasi, ya, menggunakan etanol 90% ya pada suhu kamar. Ya. Kemudian ekstraknya disaring, dipekatkan ya di rotary evaporator, ya, dan dikeringkan, ya. Nah, residunya ya yakni ekstrak hidroalkohol, ya, langsung diuji dengan aktivitas anti parasit, ya, terhadap Leishmania amazonensis, ya. Kemudian difraksinasi, ya, ya, untuk ya mencari sesquiterpenolactone, ya. Jadi ekstrak tadi difraksinasi menggunakan kolom kromatografi, ya, dengan kolom silika dengan eluen heksana, diklorometana, etil asetat, metanol, dan metanol air, ya, di sekuensial, ya. Nah, tiap-tiap fraksi diuji aktivitas anti protozoa, ya, terhadap Leishmania amazonensis, ya. Kemudian hasil pengujian menunjukkan bahwa, ya, fraksi diklorometana adalah fraksi yang paling aktif, ya. Jadi ini yang disebut sebagai activity guided fractionation. Jadi fraksinasi yang dipandu oleh uji bioaktivitas. Dalam hal ini adalah antiprotozoa, ya. Kemudian dari hasil pengujian tadi, setelah diketahui bahwa fraksi etil asetat, fraksi diklorometana tadi yang paling aktif, selanjutnya fraksi diklorometana ini difraksinasi, ya, sehingga dihasilkan sub-sub fraksi, ya, ya, difraksinasi menggunakan campuran solvent seperti awal fraksinasi tadi, ya. Kemudian diketahui bahwa di fraksi
campuran heksana di klorometana, ya, terdapat senyawa yang murni, ya, partai nolida tadi. Dari fraksi heksana di klorometana kita bisa mengisolasi senyawa murni, ya. Kemudian ditentukan struktur kimianya, ya. Jadi senyawa murni tadi berupa kristal begitu, ya. Dan dilakukan elusidasi struktur atau penentuan struktur kimia menggunakan NMR, ya, baik hidrogen NMR maupun karbon NMR, ya. Dan diketahui bahwa dari hasil elusidasi struktur menggunakan NMR dan juga spektra inframerah dan spektra UV, diketahui bahwa senyawa pada fraksi tersebut, ya, subfraksi tersebut adalah partai nolida. Ya. Jadi ini adalah contoh mengisolasi sesquiterpen, ya, sesquiterpennya lakton, ya. Di tanaman yang berbeda metodenya bisa berbeda. Fraksinasinya pun juga bisa berbeda dengan menggunakan alat yang berbeda pula, ya. Kalau tadi misalkan kolom kromatografi normal, ya, bisa jadi di tanaman yang lain dan senyawa yang lain, sesquiterpen lakton yang lain, ya, menggunakan kolom cepat misalkan atau flash kolom. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.